Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikra Delia dari kelas 12 IPS 6. Memahami isu teknis lewat teks editorial. Pengertian teks editorial. Teks editorial adalah artikel utama yang ditulis oleh redaktur koran yang merupakan pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa atau berita aktual atau sedang menjadi sorotan, fenomenal, dan kontroversial yang menimbulkan perbedaan pendapat. Teks editorial disebut juga tajuk rencana. Teks editorial dapat diasumsikan sebagai sikap institusi media massa terhadap peristiwa yang dibahas. Yang kedua, ada penjelasan isi teks editorial. Teks editorial berisi fakta atau peristiwa yang aktual, sedang ramai diperbincangkan hingga kontroversial, berupa opini atau pendapat redaksi media massa terhadap peristiwa yang diberitakan. Memiliki kritik, penilaian, apresiasi, prediksi, saran maupun harapan terhadap isu yang dibahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jihan Syaftil Fauziah dari kelas 12 IPS 6. Ciri teks editorial. Yang pertama, teks editorial bersifat pendapat pribadi, penulis yang berisikan fakta umum. Yang kedua, teks editorial didapatkan berdasarkan analisis yang dilakukan. Yang ketiga, dalam penyampaian pendapat menggunakan pemikiran yang logis dan bahasa yang mudah dimengerti. Yang keempat, terlebih dahulu menulis pendapat publik lalu dibanding atau dipaparkan dengan pendapat penulis. Yang kelima, bersifat argumentasi. Yang keenam, menggunakan kaidah kebahasaan yang sesuai kaidah kebahasaan teks editorial. Setelah itu, fungsi teks editorial. Yang pertama, fungsi teks editorial adalah dalam pembuatannya, teks editorial memiliki fungsi untuk masyarakat atau khalayak ramai yang membacanya. Di antaranya, untuk menyampaikan sebuah pendapat atau aspirasi yang berdasarkan dari pemikiran di media massa. Yang kedua, teks editorial berfungsi untuk mengedukasi publik atau pembacanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lestari. Di sini saya ingin mempresentasikan contoh teks editorial. Pentingnya meningkatkan pelayanan rumah sakit. Pernyataan pendapat tesis pada tahun lalu masyarakat mengadu mengenai pelayanan kesehatan yang berada di rumah sakit Indonesia. Salah satunya keluhan masyarakat yaitu penanganan dokter untuk melayani pasien yang kurang memuaskan. Argumentasi seharusnya pemerintah lebih mengutamakan bidang kesehatan dengan cara memperbarui atau meningkatkan mutu setiap dokter di Indonesia. Hal itu dilakukan demi meningkatkan pelayanan dan memberikan kepuasan pada masyarakat. Terdapat pengaduan yang berjumlah sekitar 268 dan dilaporkan kepada Kementerian Kesehatan, namun pada kenyataan masih banyak laporan yang belum diterima bahwa masyarakat masih kurang puas dengan pelayanan rumah sakit yang diberikan. Pernyataan ulang penutup, masyarakat terus berharap agar peningkatan pelayanan rumah sakit yang ada di Indonesia guna membuat pasien menjadi lebih nyaman. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.